Suara Gilang kedengaran, Bang? Nah, kedengar. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di komen aja pertanyaannya karena hari ini kita ada Q&A yang ke-20. Kita tinggal menunggu Mas Ehsan masuk. Apakah suara saya kedengaran? Nilam? Yang jelas, Bang. Oke, baik. Sebentar kita akan mengundang Ehsan untuk bergabung. Ya, tadi Mas Ehsan sudah sempat bergabung, tapi mungkin mau ganti Instagram yang pakai ini, Padepokan Albiru nih. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya, Bang. Oke, baik. Ya, sudah masuk. Selamat datang, Mas Ehsan. Selamat datang, Mas Ehsan.
Mungkin belum terdengar ya suaranya. Tes 1 2. Ya, sudah terdengar, Mas. Dengar dah suaranya. Sudah terdengar. Sudah Sudah terdengar. ya? Sudah terdengar, Mas. Baik, mungkin karena kita juga sudah bertiga di sini, mungkin langsung saja kita mulai acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan live OIF UMSU dalam acara Q&A yang ke-20 dengan tema instrumen-instrumen dalam ilmu falak. Nah, kita bersama dua narasumber kita pada hari ini. Ada Bang Haryadi Putraga dari tim OIF UMSU dan ada Mas Ehsan Hidayat dari Padepokan Al-Biruni Official. Assalamualaikum, selamat datang Abang dan Mas sekalian. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke acara kita Q&A pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mungkin di awal kita perkenalan dulu kali ya, Bang. Mungkin dari Mas Ehsan dulu nih. Boleh dikenalkan dirinya ke teman-teman atau sobat OIF pada hari ini, Mas. Baik. Saya dulu atau ini dulu? Mas siapa ini? Mas Ehsan dulu. Putraga ya? Boleh, saya. Mas Ehsan dulu, Mas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman OIF UMSU, saya belum kenal semua ya, jadi saya perkenalan dulu. Nama saya Ehsan Hidayat, asli Pekalongan, tanggal lahir 28 Oktober 1994. Terus mulai kenal ilmu falak itu dulu pas di Aliyah. Pas di Aliyah di pondok pesantren itu ada ilmu falak, cuma sudah vakum. Jadi cuma dengar namanya saja. 2013 kurang lebih ya, itu dapat beasiswa PBSB jurusan ilmu falak di Wali Songo Semarang sampai 2017 lulus, kemudian disuruh untuk mengulangi kuliah, artinya S2 ya. S2 kurang lebih 2 tahun, 2019 selesai. Setelah itu kembali ke pondok ngabdi. Dan saat ini kesibukannya itu ya, mungkin teman-teman tahu sendiri, saya mengelola Padepokan Al-Biruni, juga ikut hikmah di pesantren sama di madrasah. Mungkin itu Pak, apa ada yang kurang? Baik, saya rasa juga sudah cukup, Mas. Oke, baik. Itu tadi, terima kasih Mas Ehsan atas perkenalannya. Mungkin kita lanjut ke perkenalan diri dari Bang Haryadi Putraga nih, dari tim OIF UMSU. Baik, terima kasih. Ya, salam hormat juga, salam kenal juga sama Mas Ehsan, sama kawan-kawan juga di sini. Jadi saya Haryadi Putraga, berasalnya dari UMSU juga, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan saya kenal ilmu falak itu di semester 6 di UMSU juga. Saat itu sedang kuliah, jadi ada kawan juga yang ngajak bergabung untuk berkenal dengan ilmu falak. Tapi sebelumnya sudah ada rasa ketertarikan dengan dunia astronomi, jadi ada sempat banyak membaca referensi juga lah tentang astronomi dari mulai SMA. Jadi sekarang sebagai tim peneliti di OIF UMSU, aktivitasnya, dan apalagi kira-kira.
dan bagian menangani penelitian, pengukuran kiblat, sama praktik waktu sholat, dan praktik ilmu falaknya juga lah, mungkin seperti itu. Mungkin begitu, Ibu Nilam. Baik, terima kasih perkenalan dirinya Bang Har dan Mas Ehsan. Buat teman-teman, saya sambil melihat komentar ya pertanyaannya, teman-teman juga boleh tulis komentarnya atau pertanyaannya, nanti akan dijawab sama dua narasumber kita pada hari ini. Baiklah, mungkin langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Ini ada dari makhluk kosmik. Jadi kayaknya ini khusus pertanyaan untuk Padepokan Al-Biru nih. Apakah ada alat-alat klasik yang sudah dirancang namun belum kesampaian untuk dikonstruksikan? Jika ada, boleh perkenalkan Min. Mungkin itu untuk Padepokan Al-Biru ini, mungkin boleh langsung dijawab sama Mas Ehsan. Oke, ini saya jawab langsung ya? Ya, boleh Mas, silakan. Apa saya loncat dulu yang pertanyaannya siapa itu ya? Apa sih Padepokan Al-Biru itu? Itu ya, pertanyaan makhluk kosmik, apakah ada alat-alat klasik yang sudah dirancang namun belum kesampaian untuk dikonstruksikan? Jika ada, boleh diperkenalkan Min. Pertanyaannya untuk Padepokan Al-Biru nih Mas. Oke, baik, terima kasih. Jadi, apakah ada alat-alat klasik yang sudah dirancang namun belum dikonstruksikan ya? Baik, jadi kalau di Padepokan Al-Birun itu memang tugas utamanya adalah mengkaji dan mengembangkan instrumen astronomi atau instrumen falak klasik. Saya mulai itu 2017. Jadi mulai S2 itu sudah mengkaji sama teman-teman S2 dulu. Nah, dari 2017 sampai sekarang itu memang alhamdulillah sudah beberapa ada yang jadi, sudah dikonstruksikan, juga sudah menjadi bahan penelitian akhir S2 kemarin. Juga ada beberapa yang dibuat setelah lulus. Apakah ada yang belum dikonstruksikan? Jadi ada, banyak malah ya. Nah, yang pertama, fokus instrumen saat ini di Padepokan itu adalah instrumen ini ya, gerhana, yang mana belum pernah ada di Indonesia dari 2007 sampai 2019 itu ilmu falak di alma mater saya itu belum ada instrumen tentang gerhana. Nah, yang pertama itu tadi ya, instrumen gerhana yang belum dikonstruksikan tapi sudah ada itu, sudah ada konsepnya itu. Yang pertama tentang instrumen gerhana untuk koreksi data. Itu kemarin saya buat versi tahun 2020, tapi ada beberapa konsep yang perlu diperbaiki dan itu menjadi instrumen baru yang sedang ditunggu. Kemudian yang kedua ada instrumen gabungan di mana fungsinya itu untuk mengetahui ini tanggal berapa, ini jam berapa, terus arah kiblatnya nanti jam berapa. Mungkin gabungan seperti miswala atau sundial, tapi ada satu sisi yang belum ada di beberapa tempat itu, kalender penanggalan. Terus ada Volvel Inovasi, ini memang branding di Padepokan. Jadi Volvel Inovasi ini khusus untuk gerhana. Nah, yang saya buat di tahun 2019 itu fungsinya masih global, artinya gerhana yang terdeteksi itu sifatnya masih global. Jadi belum spesifik menentukan lokasi mana.
Nah, itu sudah ada konsep tapi belum jadi dan mungkin agak lama. Terus ada apa namanya file inovasi time of eclipse. Jadi lebih pada fase fase gerhana itu kan ada fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Ada enggak instrumennya? Nah, ini yang di Padepokan itu sedang dikaji dan sudah ada konsepnya, sudah dirilis juga malah konsepnya, tapi belum jadi. Mungkin mungkin itu yang ada di Padepokan yang sudah ada rencana atau rancangan tapi belum dikonstruksikan. Jadi nunggu waktu. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Esan. Mungkin semoga terjawab untuk akun Makhluk Kosmik ya. Baik, selanjutnya ini ada juga dari Makhluk Kosmik. Pertanyaan yang kedua itu dari untuk Oif Umso. Apa-apa saja instrumen klasik yang ada di Oif Umso dan kira-kira instrumen klasik apa yang paling menarik yang bisa diperkenalkan menurut narasumber? Mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Bang Haryadi Putraga. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang baik juga, sangat baik. Jadi ada beberapa instrumen klasik yang di OIFUMSU yang mungkin sering ditunjukkan ataupun diperkenalkan kepada kunjungan. Ada seperti Rubu Mujayab yang utama, lalu ada Astrolab, ada juga Sextant klasik, lalu gambaran apa ya namanya, peta bumi, peta bintang transparan. Lalu ada juga peta bintang datar. Jadi ya beberapa alat klasik tersebut yang sering digunakan juga. Tapi yang paling sering digunakan dari OIF UMSU adalah kamera obscura. Jadi kalau kamera obscura sering digunakan sama anak-anak juga. Jadi ini yang paling menarik juga lah sama mereka. Jadi mereka bisa melihat bagaimana konsep cahaya ditangkap oleh lensa dan menghasilkan bayangan pada permukaan layarnya. Jadi mereka langsung mempraktikkan, misalnya ada sebuah objek di sebelah sana, ada objek tower seperti itu kan, karena di OIFUMSU berada pada ketinggian gedung lantai 7, jadi kelihatannya hanya ujung towernya gitu. Jadi ketika diarahkan kamera obscura ke sana, maka mereka akan bisa melihat proyeksi daripada langit dengan towernya pada layar kamera obscura. Jadi dijelaskan juga cara artis ataupun bukan artis ya maksudnya, seniman-seniman pelukis dulu melakukan cara menceplaknya ya seperti itu. Mereka melakukan proyeksi cahaya menggunakan kamera obscura yang di atasnya ada layar putih, lalu mereka menggambar di atasnya seperti itu. Namun untuk praktek yang seperti itu belum dilakukan di OIFUMSU karena memang masih terbatas sama alatnya yang cukup sedang lah gitu. Bilang kecil tidak, besar tidak, jadi sedang. Jadi anak-anak yang hadir memegang alatnya dan cukup berat sehingga mereka hanya melihat proyeksinya. Mungkin nanti ke depannya akan juga dilakukan praktik yang sama. Kalau ada kameranya yang besar, mereka akan diajarkan bagaimana menghasilkan gambar ataupun mencetak gambar. Mungkin kalau yang kita tahu kamera klasik kan menggunakan cahaya, lalu sama sebuah lembaran kertas yang bisa menangkap cahaya gitu. Nah, kalau di sini kami coba untuk nantinya praktek di lapangan seperti itu. Lalu yang paling menarik lagi, kalau sering ditanya oleh peserta yang datang, itu saja Astrolab. Nah, kalau Astrolab itu kan karena alatnya agak serem-serem gimana gitu kan, kalau dilihat orang. Karena waktu di introduction pun ini sebuah Astrolab ini ada sampai 10 alat dalam satu Astrolab ini. Ya otomatis kan orang yang nggak paham, banyak sekali ya. Walaupun kalau yang sudah paham, ya tentu saja beberapa alat yang fungsinya tunggal,
dijadikan satu yang sebenarnya juga bisa disatukan lah gitu. Yang kalau contohnya seperti alat sekarang seperti smartphone. Kalau dulu jam tangan satu, lalu radio di luar, lalu pemutar musik di luar, tapi sekarang kan sudah menjadi satu alat yang sama. Nah, contohnya seperti itu juga lah Astrolab yang disampaikan juga. Mungkin itu, Mbak Nilam. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Har. Mungkin ini dapat menjawab ya pertanyaan dari makhluk kosmik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, ini dari Ichan Tereu 12. Izin bertanya Min, saya belum mengenal 100% tentang Padepokan Al-Biruni. Bergerak dalam bidang apa ya Min? Apakah sama pergerakannya dengan Alif Umsu? Mungkin boleh dijawab dari Mas Eksan. Baik, jadi Padepokan Al-Biruni itu sebenarnya dulu kumpulan ya teman-teman S2 yang memang mengkaji dan mengembangkan instrumen-instrumen falak klasik. Dulu hanya komunitas atau hanya kumpulan teman-teman S2 di Semarang. Nah, kemudian 2019 karena semuanya pada lulus, akhirnya kan tidak kumpul lagi. Ya, tidak kumpul lagi. Terus nasibnya juga ya tidak diurus lah ibaratnya. Tidak sempat terpikirkan untuk dikembangkan lagi. Kemudian setelah saya kaji, setelah saya pikir, dulu di Semarang juga memberi kiprah penelitian yang cukup disanjung oleh para penguji. Akhirnya diputuskan bahwa Padepokan Al-Biruni dilanjutkan dengan markas Pekalongan. Nah, dilanjutkan dalam arti apa? Satu, memang dibuat badan hukum ya, badan hukum. Jadi ini benar-benar jangka panjang, komunitas tapi jangka panjang. Nah, kegiatannya itu tadi, jadi kajian, mengkaji instrumen-instrumen klasik, kemudian apa yang bisa dikembangkan, berarti dikembangkan. Nah, jangka panjangnya itu sepertinya itu ya tidak jauh dengan apa yang dikelola oleh teman-teman IHOMSO. Artinya ada tempat yang mungkin bisa dijadikan edukasi secara umum, kemudian di dalamnya juga ada kajian, ada acara-acara, ada riset, ada publikasi dan lain sebagainya. Itu gambarnya seperti itu. Mungkin itu saja. Baik Mas, mungkin kita semua nanti berkesempatan untuk langsung melihat Padepokan Al-Biruni ya teman-teman. Baik, mungkin Ya. ini pertanyaan selanjutnya dari Afifah Nasution. Mau tanya Min, apa yang dimaksud dari 2,5 juta tahun cahaya dari bumi yang digunakan untuk mengetahui jarak benda langit? Ya mungkin boleh langsung dijawab dari Bang Har. Baik, terima kasih. Nah, mungkin kita kita potong-potong dulu lah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan 2,7 juta tahun cahaya. Jadi yang perlu kita ketahui, jadi untuk mengetahui ataupun menunjukkan jarak antar sebuah benda pada astronomi modern menggunakan sebuah satuan. Jadi satuan yang kalau kita kenal di bumi kita, kalau jarak kan ada sentimeter, ada meter, dan paling besarnya kilometer. Nah, jadi kalau ada sebuah jarak yang ukurannya lebih dari 1000 kilometer, apa sih namanya lagi gitu kan? Dan kalau astronomi ini sendiri jaraknya ada yang berjuta-juta kilometer, jadi kan nggak mungkin kita menyebutnya ataupun astronom terdahulu menyebutnya jarak dari bumi ke bulan 350.000 kilometer. Oke lah masih bisa gitu kan. Tapi jarak dari matahari ke planet Pluto sekian juta kilometer. Kan kalau ditulis juga agak banyak. Sehingga mereka membuat sebuah satuan. Ada beberapa satuan selain
tahun cahaya juga ada yang namanya satuan astronomi. Jadi satuan astronomi ini sama seperti nilai seperti 1 cm. Jadi hanya mengganti satuan sentimeternya menjadi satu satuan astronomi atau 1 SA. Nah, hanya saja jarak 1 SA itu adalah jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Jadi sekitar 150 juta kilometer. Itu satu satuan SA. Nah, sehingga ketika ada sebuah jarak yang lebih jauh lagi, kan kita juga nggak mungkin bilang jaraknya sekitar 100 juta SA. Maka diperlukanlah sebuah satuan yang lebih besar lagi. Nah, itu adalah satuan tahun cahaya yang didapatkan dari berapa jarak yang ditempuh oleh cahaya dari perbandingan antar kecepatan dan waktunya per tahunnya, seperti itu. Jadi ketika dalam 1 tahun, berapa jarak cahaya yang bisa ditempuh, nanti bisa cari sendiri berapa kecepatan cahaya, maka lebih mudah untuk mendapatkan jarak ataupun penyebutannya seperti itu. Jadi dari bumi ke sebuah objek di sana sekitar 2,7 juta tahun cahaya dan seterusnya seperti itu. Jadi hanya untuk memudahkan penulisan dan penyebutan serta penyederhanaan angka dalam astronomi. Mungkin itu Mbak Nilam. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Bang Har. Mungkin ada tambahan dari Mas Ihsan? Kalau terkait ini mungkin cukup itu tadi. Baik. Kita lanjut. Sudah Ada cukup. pertanyaan dari Kyogel. Apa urgensi penggunaan instrumen ilmu falak bagi kemajuan atau perkembangan ilmu falak? Mungkin pertanyaan ini boleh dijawab dari Mas Ihsan. Baik, jadi ini menarik ya. Ketika kita hidup di era yang sudah modern, sudah digital, terus kita ditanya tentang urgensi instrumen klasik. Saya pernah membaca itu ada salah satu referensi dari ilmuwan India yang mengartikan kurang lebih begini. Ada logika yang cukup menarik tentang urgensi dari instrumen bagi ilmu astronomi atau ilmu falak. Beliau itu melogikanya gini, kira-kira kalau malam tidak pernah ada bulan, itu kira-kira menarik enggak? Satu. Kemudian yang kedua, ada perempuan cantik, tapi tidak pernah ada yang mengaguminya. Itu menarik tidak? Nah, terakhir, begitu juga tentang instrumen astronomi. Itu sangat penting bagi pengembangan ilmu itu sendiri. Saya contohkan, coba deh kita ingin mengetahui gambar atau penampakan dari benda-benda langit, galaksi, entah itu planet, entah itu apa, tanpa ada instrumen. Zaman dulu kan tidak ada, ya enggak? Hanya menggunakan mata. Seandainya sampai sekarang pun demikian, kira-kira menarik enggak? Artinya ilmu itu nanti enggak berkembang. Ya, ilmu itu enggak berkembang. Sama, kita to the point saja, ilmu falak misalkan. Apa sih kajian ilmu falak itu? Yang paling dominan kan ada arah kiblat. Tadi contoh itu ya Mas Putra ya. Ukur kiblat tanpa ada instrumen bisa enggak Mas kira-kira? Satu. Yang kedua, waktu sholat misalkan tidak ada kalkulator, tidak ada laptop, tidak ada HP dan sebagainya. Berkembang enggak? Maka ketika kita bisa melihat esensi dari logika itu, maka instrumen klasik meskipun di era yang sudah digital ini akan selalu bermanfaat dan terus bisa mengembangkan ilmu falak. Dalam hal apa? Jadi kalau dulu mungkin yang dilihat instrumen klasik itu fungsinya ya. Jadi peran penting instrumen klasik zaman dahulu itu adalah fungsinya. Nah,
sekarang gimana fungsinya itu masih enggak? Masih bisa dibandingkan tidak? Beberapa masih, tapi beberapa sudah bergeser. Artinya instrumen klasik itu sekarang yang dilihat adalah value-nya atau nilainya. Contoh, Aif Kumsu mengoleksi banyak sekali instrumen-instrumen klasik. Nilainya apa? Satu, dilihat banyak orang, terus tanya-tanya sederhana. Akhirnya dari kumpulan-kumpulan itu menjadi nilai, dan nilai ini dipandang manfaat oleh yang melihat atau para pengunjung. Nah, orang yang melihat mungkin punya persepsi, punya ide untuk mengembangkan. Ini tadi contoh Mas Putra itu kamera ya, kamera obscura itu bagus, tapi kok ada kendala, ada kekurangan, kaji. Artinya apa? Instrumen-instrumen yang ada itu bisa melahirkan instrumen-instrumen baru yang lebih sempurna. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Ya, baik. Terima kasih jawabannya Mas Ehsan. Mungkin boleh ditambahkan dari Bang Har, ada yang ditambahkan? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Ya, hampir sama juga seperti yang disampaikan Mas Ihsan. Jadi kenapa perlu dikaji? Balik lagi seperti itu juga. Ada logika yang perlu diketahui dan perlu dipahami. Mungkin kalau kita analogikan juga lah dengan smartphone kita lagi lah saat ini. Dulu mungkin orang nggak kebayang gitu bisa membuat aplikasi yang bisa mengukur ataupun mengetahui arah kiblat. Kalau mungkin baru-baru keluar Android lah gitu kan, mereka belum punya sensor kompas. Sedangkan yang kita tahu, kompas itu kan harus ada magnet. Jadi kalau magnet berdekatan dengan perangkat elektronik modern, maka akan merusak sistem itu sendiri. Tapi karena yang dipelajari adalah konsepnya, nah apa sih yang dikejar sama kompas gitu kan? Berarti kan ada medan magnetik utara. Maka dicarilah sebuah instrumen lain yang pastinya mirip ataupun menyerupai fungsi dari kompas tersebut, sehingga bisa digunakan ke dalam smartphone dan tidak mengganggu sistem tersebut. Ya itulah, jadi kalau ada sekarang yang namanya kompas magnetik, nah kalau di smartphone kita bukan kompas magnetik lagi, tapi sudah ada sensor magnetik, sensor kompas, ataupun sekarang kalau nggak salah namanya apa ya, akselerometer ataupun sensor magnetik juga lah seperti itu. Sehingga ketika alat modern yang sekarang bisa menggunakan kompas, maka bisa juga dilengkapi dengan fitur penentuan arah kiblat. Tentu saja untuk menentukan arah kiblat, kita harus tahu koordinat lokasi tersebut. Maka dibutuhkanlah alat yang bisa mencari koordinat. Kalau kita bilang GPS, sekarang kan udah hampir nggak banyak yang menggunakan gitu. Tapi karena dia termasuk alat semi modern tapi semi klasik, fungsinya dimasukkan ke dalam alat modern baru, maka dengan kajian yang seperti tadi disampaikan, ada fungsi daripada alat klasik yang bisa dimasukkan ke dalam alat modern, sehingga fungsi dari alat modern tadi bisa bertambah. Nah, kalau kita tarik lagi lah gitu kan, misalnya orang yang ada di luar angkasa nantinya, ataupun dulu lah, kalau di luar angkasa kan kita nggak tahu nih atas bawahnya mana, karena kita kan di ruang hampa berputar dan seterusnya, tapi ada sebuah alat yang namanya giroskop, kalau nggak salah. Jadi kalau giroskop itu sendiri bisa berputar dengan posisi yang tetap gitu, yang atasnya tetap di atas, bawahnya tetap di bawah, sehingga orang yang berada di dalam sebuah kapal atau pesawat luar angkasa itu bisa mengetahui yang mana bagian atas ataupun utara, timur, selatan, sehingga mereka tidak kehilangan arah. Jadi itu mungkin salah satu fungsinya, dan untuk peralatan modern, tapi bagi pelajar, mahasiswa dan yang lainnya, itu untuk untuk kita lebih memahami bagaimana cara ilmuwan terdahulu mengambil data, menggunakan alat, bahkan menyelesaikan sebuah permasalahan, sama seperti disampaikan tadi. Kalau kita bilang, ini
hari ini kita akan pengamatan hilal gitu kan. Oke lah, nanti setelah waktu maghrib, kawan-kawan ataupun teman-teman yang nggak punya alat bantu, tahu nggak posisi hilal itu di mana? Nah, jadi dengan beberapa instrumen klasik, yang contohnya seperti ada berhubung berjaya, kompas, ataupun alat yang bisa menunjukkan arah dan ketinggian, maka bisa diletakkan alat tersebut dengan perhitungan hisapnya. Nah, pada saat matahari terbenam, misalnya seperti apa ya? Misalnya sebuah benda tegak, lalu ada mujayab, maka dia akan bisa menunjukkan pada saat matahari terbenam, ketinggian hilalnya itu berada di sini nih, pada ketinggian 5 derajat, lalu pada arah 270 derajat ke arah barat. Tentu saja alat klasik tadi yang bisa digunakan beramai-ramai. Tapi kalau kita menggunakan alat modern, ya namanya alat personal, kan nggak akan bisa digunakan beramai-ramai. Tapi kalau alat klasik, kebanyakan bisa digunakan bersama-sama, beramai-ramai, dan bisa digunakan untuk belajar mengambil data, mengetahui solusinya tadi, dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi secara keseharian ataupun secara rutin dan reguler. Mungkin seperti itu, Mbak Nilam. Baik, terima kasih Bang Raditya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikut. Ini ada dari F.Dika. Instrumen apa yang paling awal dalam dunia dan apa yang paling mutakhir saat ini? Mungkin boleh dijawab. Ya, Bang. Mungkin boleh dijawab dari Mas Ehsan. Pertanyaan dari Ehsan tadi, instrumen apa yang paling awal dalam dunia astronomi dan instrumen mana pula yang paling mutakhir saat ini? Baik, jadi terkait apa sih instrumen astronomi yang mungkin dikatakan paling awal, kemudian paling mutakhir. Jadi apa ya? Kalau ini kan lebih ke kajian sejarah ya. Jadi kalau dalam kajian teman-teman Padepokan Al-Biruni selama ini, kalau kami melogikan gini, jadi pada awal mula itu pasti tidak ada yang namanya instrumen. Yang ada itu hanya alat-alat bantu yang ada di sekeliling manusia itu sendiri. Nah, dalam kajian peran keinstrumenan itu mungkin yang bisa dikatakan tua ya, salah satunya itu monumen, jadi batu ya, batu yang digunakan sebagai genomon atau apa itu tongkat. Contoh ada yang namanya Stonehenge yang ada di mana itu, Inggris kalau nggak salah ya. Itu dulu bisa dikatakan sebagai instrumen-instrumen masa lalu. Jadi benda-benda yang ada di sekeliling kemudian dibuat sedemikian rupa untuk mengatasi atau untuk mengetahui fenomena astronomi. Jadi kalau ini sifatnya tebakan ya, kalau saya pribadi yaitu satu monumen, yang kedua genomon. Tapi ada lagi yang mengatakan instrumen tertua itu ya salah satunya juga astrolabe tadi ya. Astrolabe juga merupakan instrumen tertua yang juga sudah dikenal oleh berbagai penjuru dunia. Bahkan astrolabe itu dikenal sebagai instrumen traveler ya, karena di negara ini ada, dibawa kemana-mana. Kemudian kalau yang paling mutakhir, saya pribadi kurang paham ya, tapi kalau perannya lebih spesifik untuk menangkap citra atau menangkap gambar benda-benda langit, mungkin yang barusan dirilis oleh NASA itu adalah JWST ya, atau James Webb Space Telescope itu ibaratnya penerus teleskop Hubble yang perannya memang di luar angkasa. Tapi
perlu diketahui bahwa instrumen juga ada yang di bumi, mungkin yang sifatnya seperti teleskop radio dan sebagainya. Jadi kalau yang dikatakan paling mutakhir ya mungkin ya banyak ya di klasifikasinya banyak. Tapi kalau mencoba spesifik ke teleskop terbaru ya mungkin itu James Webb Space Telescope itu yang cerminnya mirip emas ya warnanya ya. Mungkin itu saja sih kalau dari pandangan saya. Terima kasih Mas Ehsan. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Detriani 14. Bagaimana perbandingan jumlah instrumen klasik dengan instrumen modern? Manakah yang lebih banyak dan bagaimana kategorisasinya? Terima kasih. Boleh dijawab dari Bang Haryadi? Baik, terima kasih. Mungkin kalau secara singkat jawabannya adalah yang paling banyak instrumen modern. Karena apa? Karena kalau instrumen klasik mungkin saja tidak akan bertambah lagi. Ya, karena yang namanya klasik barangnya sudah ada, sudah tercipta, sudah ada, dan biasanya fungsinya fungsi tunggal ataupun beberapa fungsi lagi gitu, multifungsi yang mungkin seperti astrolab yang kita kenal saat ini itu sudah penambahan. Nah, kalau misalnya kita lihat secara sejarahnya, astrolab tadi itu bahkan hanya punya fungsi tunggal gitu, mirip seperti peta bintang. Tapi kalau yang kita kenal sekarang ada 10 alat dalam satu alat, mungkin seperti itu. Oke, saya bilang tadi yang lebih banyak adalah instrumen modern, dan semakin maju zaman semakin muncullah instrumen-instrumen baru yang akan menambah jumlah perbandingan dari instrumen tersebut. Tapi mungkin yang kalau dari kitab yang pernah diteliti ataupun disampaikan oleh Pak Arwin, jadi alat klasik sendiri dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya apa, ada sekitar 38 alat klasik yang khusus untuk ilmu falak saja. Jadi belum astronomi, hanya ilmu falak, ya mungkin ada astronomi juga. Nah, kalau kita bisa sebutkan satu persatu alat astronomi yang modern, ya sudah kalah jauh gitu kan. Kalau kita cerita hanya dari pengolahan citranya, mulai dari kamera, sudah banyak jenis kameranya. Ada mungkin kamera CMOS, ada DSLR, ada bukan SLR, webcam, dan seterusnya. Lalu masuk lagi ke dalam teleskopnya, berbagai macam teleskop, berbagai macam mounting, berbagai macam filter, dan sebagainya. Karena untuk astronomi sendiri, balik lagi, biasanya alat astronomi fokus kepada beberapa ataupun mau meneliti apa nih. Kalau mau meneliti bintang itu bisa pakai teleskop yang menangkap cahaya, bisa menangkap sinar X, ataupun menangkap radiasinya saja, seperti teleskop radio. Mungkin itu. Jadi semakin zaman berkembang, semakin lebih banyak lagi nantinya instrumen modern, baik itu astronomi dan yang lain-lainnya. Mungkin itu Mbak Nilam. Atas jawabannya Mbak. Mungkin nanti jawaban ini jawab ada di akun 14 karena juga sudah bilang. Baik, pertanyaan yang berikutnya di pilihan apa saja instrumen-instrumen klasik yang digunakan relatif dan fungsinya itu bagaimana yang ada saat ini. Mungkin dari Bang Har dulu. Ya, pertanyaan dari Tengku April ya, klasik yang bisa dikatakan itu ada saat ini. Jadi sepertinya dan ini agak suaranya jelas yang
mungkin seperti yang saya sampaikan, ini sudah dua jadi kita kalau mau dapat yang lebih yang setara mungkin lain intinya mungkin bisa saya sampaikan jadi intinya adalah dari berada di menggunakan ini lebih lagi dalam cara cukup menyaingi jadi sempat ini alat Ya, baik, Bang. Ini pertanyaan yang terakhir dari 2016. Ini banyak untuk pada lagi. Menarik sekali pembukaan audio ini. Bagaimana Ehsan bisa menarik dan di bidang instrumen. Mungkin Baik, terima kasih. Jadi apa ya? Kenapa saya terjun kepada bidang instrumen klasik ya? Benar ya? Iya, benar, Mas. Oke. Jadi memang ceritanya begini. Pas di Semarang itu kami itu merasa ada yang kurang. Di Semarang itu ada yang kurang. Kenapa? Satu, Semarang kan dulu dikenal sebagai pusat atau sumbernya ilmu falak ya. Tapi ada beberapa kajian itu yang hilang. Contoh, di Semarang mungkin kajian teori atau perhitungan itu sudah sangat banyak sekali. Kemudian kalau kajian instrumen modern juga banyak. Tapi instrumen modern kala itu kan sesuatu yang mungkin terbatas ya untuk bisa diakses secara luas. Nah, satu yang hilang itu adalah ternyata instrumen falak klasik itu sendiri ternyata menjadi sesuatu yang ganjel. Ibaratnya padahal penting, tapi kok tidak masif dikaji, tidak ada komunitas dan sebagainya. Maka dari itu dulu saya sama teman-teman, ayo kita fokus menghidupkan sisi ini, ya, sisi instrumen klasik ini. Maka kan kalau dikatakan sumber Semarang misalkan kajian teorinya ada, instrumen modern ada, nah harapannya kan instrumen klasik juga ada. Itu bisa dikatakan kan lengkap lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu memang saya condong ini ya namanya memiliki perhatian terutama terhadap masa-masa kemasan peradaban Islam itu dulu bisa dikatakan apa ya, zaman kejayaan.
Tapi sekarang itu seakan-akan terbalik. Ibaratnya yang barat emas, kita yang sedang gelap. Saya coba menganalogikannya gini, jangan-jangan kita juga sudah tidak punya arah, hanya mengikuti alur dari produk-produk yang mungkin dihasilkan oleh barat. Nah, maka dari itu apa ya, sisa-sisa peradaban emas itu saya tuangkan dalam bentuk tas atau wadah yang namanya Padepokan Al-Biruni. Jadi harapannya itu menjadi arsip atau mengenalkan kembali. Ini loh sebenarnya kita itu harusnya maju, tapi karena kita hilang arah, ya udah kita tidak punya visi yang jelas. Maka dari itu saya harap itu dulu dikaji oleh teman-teman Padepokan, terus berhasil dibuat fisiknya, itu menjadi cermin untuk bangkit kembali. Ya mungkin agak terlambat atau agak susah untuk mengejar ya, tapi tidak salah untuk memulai ya. Untuk memulai bagaimana sih iklim zaman keemasan itu membuat instrumen, terus memajukan sebuah ilmu dan lain sebagainya, melakukan temuan-temuan, menghasilkan karya, itu semua kalau kita tidak punya benteng, tidak punya warisan yang bisa dilihat, bisa dikaji, bisa dipelajari, ya mungkin tidak ada arah yang jelas terhadap instrumen-instrumen klasik. Maka saya kira beruntung ada Aif Umsu, terus harapannya banyak tempat-tempat lain yang melahirkan tempat seperti ini, kajian-kajian seperti ini. Kemudian kemarin juga ada dari luar negeri ya, jadi kan saya sengaja buat akun Instagram, kemudian ya sekali posting instrumen. Nah, ada salah satu yang menarik itu orang-orang dari luar itu berapa itu ada yang tertarik. Artinya ini kok tidak ada di negaraku, ini kok tidak ada di hasil belajarku, kok ada di Indonesia. Nah, jadi secara tidak langsung komunitas ini atau wadah ini yang mungkin bisa dikelola dengan baik, contohnya seperti Aif Umsu itu suatu saat akan menjadi pos kontribusi untuk Indonesia itu sendiri. Indonesia maju, berarti kan ilmu falaknya juga harus maju dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu instrumen falaknya lengkap dan sebagainya. Jadi jangan hanya warisan-warisan peradaban Muslim itu sampai sekarang itu dipikirkan oleh orang-orang luar atau orang-orang non-agama Islam. Apalagi dimuseumkan di sana, terus diperjualbelikan di sana. Kita hanya menonton karena nggak bisa belajar, nggak bisa membuat dan sebagainya. Itu yang harapannya itu teman-teman Padepokan Al-Biruni itu menjadi jembatan, harus mandiri seperti pada zaman keemasan yang sudah lampau, yang menjadi memori romantis kita yang sering diucapkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ihsan. Mungkin juga waktu kita sudah ya sampai nanti yang perlu masuk sebelum saya mohon maaf tingkah laku tidak mengucapkan promosi. Baik, terima kasih Mas S. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, sama-sama Mas Putra. Mas izin Bang, saya akhiri oleh Baik, Mbak. terima kasih sekali lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.